Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekanku semuanya. Semoga rekan-rekanku diberi kesehatan, dipermudahkan pekerjaannya, ditambahkan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, serta kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Saya bersama Cecep Azhar, advokat dan juga ketua umum di Law Office PBH Tajusa Azhari, kantor hukum yang berdomisili di Kota Serang, Banten. Pada siang ini saya, Cecep Azhar, ingin menyampaikan sesuatu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah pola kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi seorang pemimpin dunia kita sangat-sangat luar biasa. Yang menjadi sebuah luar biasa adalah satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan kepemimpinannya, pemimpin yang amanah, yang dapat dipercaya oleh rakyatnya sendiri. Makanya disebut Al-Amin. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan roda kepemimpinannya berlandaskan kepada rasa keadilan dan kebenaran untuk rakyatnya. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan kepemimpinannya adalah berlandaskan kesederhanaan, bukan pada kemewahan. Artinya kepentingan rakyatnya lebih diutamakan daripada kepentingan pribadinya. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan roda kepemimpinannya menenteramkan, mensejahterakan rakyatnya. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan roda kepemimpinannya mengajak bersama-sama rakyatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk dipegang erat oleh rakyatnya, juga oleh para pemimpinnya. Lebih salut lagi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir itu sayang kepada rakyatnya, ya, sehingga dengan kepemimpinan yang beliau lakukan adalah menyatakan begini: sebelum rakyatku kelaparan, saya seorang pemimpin dulu yang harus merasakannya. Ya, ini. Jadi sebelum rakyatku lapar, saya dulu yang merasakan lapar. Sangat-sangat sulit untuk kita laksanakan, tapi Rasulullah SAW melaksanakan itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW saking nyamannya dia menjadi pemimpin,
saking amanahnya, saking cintanya kepada umatnya, hidup yang aman, tentram, damai. Makanya Rasulullah SAW ketika mau meninggal selalu menyatakan, bukan hartanya, bukan proyeknya, bahkan bukan keluarganya yang beliau khawatirkan, tapi Rasulullah mengkhawatirkan ketika mau meninggal dunia itu menyatakan bagaimana ummati, bagaimana umatku nantinya, dia saking rasa sayangnya kepada rakyatnya, ya. Seperti itu kepemimpinan pola Rasulullah SAW. Dan pada siang ini yang tadi saya uraikan, begitu hebatnya Rasulullah SAW kita. Semoga pemimpin yang ada di negara kita, negara tercinta ini di bawah naungan NKRI juga sama, ya, kepada Bapak pemimpin kita, ya, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta Perdana Menterinya, ya. Semoga apa yang dilakukan Rasulullah ini patut dicontohkan, patut ditiru, karena kita juga termasuk umatnya, ya. Nah itu. Jadi coba menjadi seorang pemimpin, membawa kepemimpinan terhadap rakyatnya itu yang aman, damai, sejuk, sehat, berkelakuan baik, bersilaturahim diperdalam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongannya, ya. Nah itu, semoga pemimpin kita, ya. Ini kita lagi cari format pemimpin yang benar-benar pemimpin yang sebagaimana pemimpinnya Rasulullah SAW. Ya, di negara kita sudah baik. Yang pertama nih, alhamdulillah negara kita adalah mayoritas muslim, yang juga sama dengan Nabi, berpedomannya kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah suatu kebenaran yang mutlak, yang juga tidak bisa ditawar-tawar. Sama, Rasul juga merujuk kepada Al-Quran, wahyu Allah, kita juga sama. Karena Rasul telah mencontohkan pola pemimpin yang baik, maka kita umatnya harus juga mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mungkin Bapak Kiai Ma'ruf itu lebih paham daripada saya, gitu, ya. Pola kepemimpinan Rasulullah yang seperti apa itu beliau paham. Cuman emang perlu diterapkan, perlu dilaksanakan, ya. Bukan hanya teori, tapi sikapnya juga harus ditunjukkan kepada rakyat sebagaimana Rasulullah telah menunjukkannya kepada rakyatnya. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan adanya hal yang seperti itu, kita rakyat, jujur ya, saya pribadi pingin melihat pemerintah berjalan kaki bersama-sama dengan rakyatnya. Pemerintah bersama-sama hidup sederhana dengan rakyatnya. Pemerintah dengan rakyatnya sama-sama berperilaku berkeadilan dan kebenaran. Pemerintah dengan rakyatnya saling bergotong royong, ya. Jangan mudah diperpecah belah atau membuat pecah belah, ya. Kita jangan sampai berpecah belah, tapi juga kita jangan membuat sesuatu yang memperpecah belah. Jadikan diri kita seorang pemimpin itu memberikan solusi yang solutif,
Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang justru menambah sebuah persoalan, ya. Indonesia itu sudah sangat bagus. Selain kita berpedoman kepada Al-Qur'an kayak mayoritas umat Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Terus la tahtakir mandunaka falikulli saing mazia. Tambah lagi ayatnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Ayat lain-lain sebagainya, ya. Ya, banyak ya ayat-ayat yang memberikan contoh, memberikan sesuatu hal-hal yang positif, baik kita menjadi pemimpin juga kita menjadi rakyat. Kalau kita menjadi pemimpin berarti kita harus menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Kita kalau jadi rakyat mengikuti apa yang dipimpin oleh pemimpin jika sesuatu itu baik. Tapi kalau ada pemimpin yang mungkin ya diduga ada kesalahan karena emang manusia itu juga tempatnya khoto wa nisyan, tempatnya lupa dan salah, maka perlu diingatkan. Jadi nggak perlu lagi anarkis ya, apalagi membakar membakar fasilitas umum ya, gitu. Boleh kita marah, boleh kita nggak sependapat, tapi sampaikan sesuatu itu kepada hal yang baik dan benar. Ya kalau misalkan kita tidak yang sesuai, coba kita masuk ke jalur hukum ya, cari keadilan di sana. Ya, apabila tidak puas terhadap itu, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak tidur. Karena semua hidup kita ini, baik diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara, semuanya sudah diatur oleh Allah. Kata Allah, kun fayakun, jadilah. Negara Indonesia menjadi negara makmur, kata Allah, kun fayakun, maka negara makmur. Tapi kata Allah, Indonesia jika banyak umatnya yang telah melanggar aturanku, maka Allah akan mengazabnya. Kun fayakun, hati-hati ya. Dan kita juga menjadi bangga, diperkuat ya. Selain kita berpedoman kepada Al-Qur'an, mayoritas muslim yang juga persatuan dan kesatuan harus kita pegang ya. Dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan, silaturahim juga banyak disebutkan. Antara yang satu sakit, maka yang merasakan semuanya sakit ya. Yang bersin satu, yang satunya harus mendoakan ya gitu. Yang meninggal satu, kemudian yang ini juga harus mengiringi jenazahnya. Saking nilai-nilai sosial habluminallah dengan habluminannas itu seimbang ya. Indonesia ini bagus ya. Jangan bikin memalukan. Jangan bikin negara kita pemerintahnya dibilang tidak berkeadilan, tidak memperjuangkan kebenaran, tidak membela rakyatnya. Jangan ya, jangan ya. Jangan saudara-saudaraku ya. Ini khusus untuk Bapak Jokowi, kita sama-sama lah ya. Juga untuk rakyatnya, ketika pemerintah lagi menjalankan sesuatu yang benar, didukung ya dengan cara yang benar. Tapi kalau misalnya ada salah, diingatkan ya. Ya, kita serahkan kepada Allah semuanya. Kalau sudah Allah yang memberi sebuah keputusannya, nggak bisa diganggu gugat ya. Itu. Nah, ditambah kita, negara kita itu ada namanya State Fundamental Norm, yaitu ideologi dasar negara kita, Pancasila. Sangat luar biasa. Sila kelima Pancasila itu juga sudah termaktub di dalam Al-Quran. Berketuhanan yang Maha Esa, jelas kan? Ada dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad misalkan. Kemudian yang keduanya
kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memiliki sifat-sifat manusia yang punya moral dan juga beradab. Sopan santun, kan enak tuh. Yang muda menghargai yang tua juga terus memberikan motivasi yang baik kepada yang muda gitu kan. Gitu, nilai-nilai sopan santun, sampaikanlah ilmu kepada mereka, balighu anni wala ayat, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Persatuan Indonesia jelas ya, kita tidak boleh bercerai berai ya gitu, jelas itu. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rata ya. Ya, jadi pemimpin itu harus memberikan rasa keadilan sosial bagi rakyatnya. Jangan ada kecemburuan ya, yang kaya semakin kaya itu harus diwaspadai. Yang miskin semakin tertindas ya. Yang tengah-tengah bingung, mau kaya susah, mau miskin pun susah. Jadi rakyat itu harus menjalankan itu sesuai dengan juga state fundamental norm ya, yang setelah didirikan oleh pendiri negara kita. Jangan juga lepas dari itu ya, pegang itu Pancasila. Kita beri contoh hal yang baik kepada agama yang minoritas. Yang berikutnya juga kita harus merujuk semuanya, baik pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga rakyatnya harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945, sumber hukum tertinggi ya, beserta turunannya. Karena apa? Karena kita sudah benar dan bagus. Negara Indonesia adalah negara Reichsstaat, negara hukum. Indonesia itu bukan negara Markstaat, negara kekuasaan. Nah ini hati-hati nih. Jangan sampai rakyat menilai bahwa pemerintah menjalankannya adalah Markstaat, kekuasaan yang digunakan. Jangan. Tetap pemerintah harus menjalankan berpedomannya bahwa Indonesia di bawah bingkai NKRI tetap tidak merubah bahwa Indonesia adalah negara Reichsstaat, negara hukum. Jadi semua aturan-aturannya harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan tadi ya, amanat Pancasila, juga Undang-Undang Dasar 1945, dan juga kita mayoritas beragama Islam harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi supaya enak ya, supaya enak. Apabila ini telah dijalankan dengan baik dan benar oleh pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga rakyat, insya Allah Indonesia tidak akan hancur. Insya Allah kita tidak melihat dan mendengar rusuh di mana-mana. Insya Allah kita juga tidak akan melihat dan mendengar adanya terorisme. Insya Allah kita juga tidak melihat dan mendengar adanya PKI. Insya Allah kita tidak akan lihat dan dengar adanya perceraian di mana-mana. Juga tidak pernah lihat dan dengar adanya pencurian yang semakin tinggi karena ekonomi. Juga kita tidak melihat dan mendengar broken home, anak-anak yang menjadi korban akibat perceraian karena ekonomi oleh suami, ibu bapaknya, juga oleh anaknya sendiri yang susah cari pekerjaan, dan lain-lainnya. Ya. Jadi pada saat-saat ini, maaf ya, Bapak pemimpin, presiden kita, saya nonton di berita-berita elektronik, media massa, Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah,
astagfirullah ya. Sisi lain ada yang berita positif, sisi lain ada berita yang kira-kiranya risih saya melihat dan mendengarnya. Sayang ya, negara kita ini sudah bagus, sudah baik, sudah benar. Jangan dikotori oleh oknum-oknum yang ingin merusak negara kita. Kita juga jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin menghancurkan negara kita yang sudah kita cintai ini. Harga mati ya. Yang positif saya nggak mau bahas ya, karena itu udah solusi yang solutif. Tapi yang saya mau bahas itu adalah persoalan-persoalan yang belum diselesaikan dengan solusi dan solutif. Nah ini kenapa saya bilang tadi risih? Salah satunya adalah saudara-saudara kita di Batam ya, di Kepulauan Rempang, saudara-saudara kita yang rumpun Melayu ya. Pengetahuan saya rumpun Melayu ini adalah cirinya adalah halus, lembut ya, baik berperilaku maupun bersifat dan bersikapnya lemah lembut ya. Apalagi maaf kategorinya pekerjaannya mereka yang rakyat yang tinggal di Kepulauan Rempang ini adalah masyarakat nelayan, artinya menengah ke bawah ya. Semoga, jadi sedih saya nih. Semoga saudara-saudara saya di sana dalam kondisi baik-baik saja. Boleh kalian perjuangkan keadilan sampai titik darah penghabisan. Boleh kalian bela sesuatu hal yang benar. Tapi juga kita tidak boleh gampang diadu domba ya. Silahkan rakyat Rempang kalau merasa tidak diperlakukan adil oleh oknum swasta maupun oknum pemerintah, silahkan Anda ambil jalan untuk melakukan ke jalur hukum ya. Dan kita juga harus banyak positif, harus percaya terhadap hukum kita ya. Semoga Allah memberikan hal yang terbaik untuk hakim-hakim kita. Banyak ya, para hakim yang baik-baik juga banyak ya. Kita doakan selalu, karena patokan negara kita untuk menjalankan kebenaran dan keadilan itu adalah Tuhan kedua. Tuhan kedua itu maksudnya kebijakannya ya. Gitu kita minta tolong kepada hakim selain minta tolong kepada Allah. Semoga hakim diberi hidayah semuanya, lempeng semuanya ya. Tidak ada yang tidak ya. Kalau misalkan ada tidak lempeng itu berarti oknum ya. Dan saya selaku advokat juga siap memberikan bantuan hukum ya. Jika rakyat Rempang tidak merasa diskriminasi misalkan, masyarakat Rempang tidak merasa puas terhadap keadilan yang dilakukan oleh pemimpin kita, silahkan kita lari ke jalur hukum. Hindari jalur-jalur yang sifatnya bisa memperpecah belah umat, antara rakyat tidak percaya kepada mosi pemerintahan, mosi juga pemerintah tidak juga punya mosi atau kepercayaan kepada rakyatnya. Ini hancur ya. Janganlah ya, stop. Bakar-bakaran stop. Kemudian kerusuhan antara TNI, Polri dan rakyat jangan mudah ya, karena semuanya juga rakyat. Bedanya TNI Polri itu diberi amanat oleh kita untuk melindungi rakyatnya. Juga TNI Polri dibayar oleh rakyatnya, maka TNI Polri harus sayang sama rakyatnya. Jangan menjadi oknum di balik kepentingannya. Jangan ya. Tetap utamakan kepentingan rakyat sebagaimana Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama berdoa
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kerusuhan-kerusuhan yang ada di Manado, yang ada di Batam, yang ada di Papua stop. Ya. Stop, kasihan pendiri-pendiri negara kita yang dulu berjuang melawan penjajah Belanda. Jangan kita mau diadu domba ya oleh oknum-oknum yang ingin merusak NKRI. Kemudian juga saya berpesan kepada pemerintah, tolong buka kacamatanya. Lihat mereka. Apakah keputusan-keputusan serta kebijakannya sudah memberikan rasa keadilan dan kebenaran kepada rakyatnya? Kalau tidak ada, cabut izin investasinya. Kalau benar, silahkan cari yang solusi, yang solutif untuk rakyatnya. Dengan cara apa? Wasawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam segala urusannya. Apa yang menjadikan persoalan itu? Silahkan dibahas. Ya, jangan sampai nanti akhirnya rakyat punya mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kemudian akhirnya rakyat ingin menggulingkan pemerintahan yang tidak menjalankan keadilan dan kebenaran pada rakyatnya. Ya, saya pernah ditanya. Saya juga sempat menanyakan ya. Dengan adanya kerusuhan-kerusuhan ini, dengan adanya penggusuran-penggusuran, dengan adanya bakar-bakaran fasilitas umum, bahkan terjadinya korban baik di pihak rakyatnya maupun di pihak kepolisinya, Masya Allah ya, risih rasanya ya. Segera Bapak Jokowi yang terhormat untuk mengambil langkah, jangan menunggu-nunggu nanti, silahkan ya, silahkan ambil keputusan yang bijak, yang membela rakyatnya, karena kita ini hanya diberikan amanat untuk menjalankan amanahnya rakyat ya. Ini sebentar lagi kok Bapak Presiden menjalankan pemilu, berikan yang terbaik untuk rakyatnya, sayangi rakyatnya, jangan satu rakyat pun yang dikorbankan, jadi jangan satu rakyat pun yang dirugikan, apalagi banyak. Ya, itu Bapak Jokowi ya. Ini juga saya menemukan rilis ini ya di dalam WA teman saya yang telah dikirim kepada saya ya. Di sini ada sikap resmi Muhammadiyah soal Rempang ya. Luar biasa ya. Tapi saya nggak perlu saya bacakan lah ya. Di sini juga ada kritikan untuk presiden, juga di sini ada kritikan buat Mahfud MD. Nggak apa-apa ya, namanya kritikan itu udah wajar ya. Jadi memberikan sesuatu hal yang maju untuk rakyatnya. Cobalah kalau kita jadi pemimpin, jadilah idaman rakyatnya. Biar kita dicintai, didoakan kepada rakyatnya. Surganya luar biasa. Karena ketika kita mau ketemu sama alkoholik, ya kita mengidamkan surga dunianya dengan banyak doa, insya Allah jalannya mulus itu Pak. Jalannya mulus Pak. Ketika rakyat ratusan juta jiwa yang ada di sini mendoakan Bapak selama Bapak jadi pemimpin, karena Bapak dirindukan oleh rakyatnya sebagaimana Rasulullah SAW ya, diagungkan oleh rakyatnya, dicintai oleh rakyatnya, di mana disebut-sebut Rasulullah SAW dengan salawatnya, subhanallah. Seluruh dunia berkumandang mengumandangkan salawat kerinduannya kepada Nabi Muhammad waktu menjadi pemimpin. Nah, begitu juga Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf, tolong ya, biar rakyat tuh rindu cinta, berilah hal-hal yang lembut kepada rakyatnya, berilah pemahaman yang baik kepada rakyatnya, berilah pengetahuan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyatnya ya. Ya silahkan. Untuk penggunaan power, kekuatan itu nanti dulu ya, nanti dulu, diskusi dulu terlebih dahulu ya. Jangan dibenturkan antara rakyat, TNI dan Polri, jangan Pak. Itu saudara-saudara kita semua Pak. Silakan ambil langkah yang cepat, jangan nunggu nanti
Kalau nanti akhirnya di mana-mana, Pak. Segera Bapak turun ke bawah kalau perlu Bapak Jokowi ya. Langsung berhadapan dengan rakyatnya. Ada apa wahai rakyatku? Ada apa dengan para investor ini? Itu kan mudah diselesaikan, tidak sulit untuk diselesaikan. Ketika dulu rakyat sudah menempatinya lama, tanya apakah sudah bersertifikat belum? Sudah. Tanyakan kepada mereka. Ini ceritanya adalah mau dibikin perusahaan untuk satu membuka lapangan pekerjaan, untuk investasi biar APBN kita masuk ke dalamnya. Maka kami akan menggantikannya dengan tanah yang baik, dengan diberikan kompensasi dan lain sebagainya. Obrolkan baik. Kalau kurang tambahin. Tuh uang negara banyak kok ya. Gitu aja repot ya. Tapi berikan janji yang pasti. Jadi bukan janji asumsi. Beri kepastian. Undang-undang mengajarkan kita sesuatu hal yang pasti. Jangan janji-janji saja ya. Jadi akhirnya keruh suasananya. Apakah sudah dibayar belum? Ya. Jadi selesaikan dulu tuh. Jangan main kekuatan gusur-gusur merasa kuat. Jangan Bapak Luhut Panjaitan. Tolonglah utamakan wasawirhum fil amri. Jangan merasa dia punya kuasa jadi akhirnya bertindak sewenang-wenang. Jangan. Fasilitasi dia. Kalau perlu sediakan pengacara buat rakyatnya. Kalau ada perusahaan asing atau swasta yang tidak berkeadilan, fasilitasi dia melalui kejaksaan sebagai jaksa negara, atau kita siap bantu selaku pengacara juga penegak hukum. Fasilitasi sehingga rakyat senang. Ternyata pemerintah memfasilitasi hak-haknya ketika ada investor yang masuk kemudian akan menggusur dia. Cari, berikan sesuatu itu yang adil kepada rakyatnya. Indah kan? Betul nggak? Kalau saya jadi Jokowi, saya akan turun ke bawah. Apapun resikonya, nyawa pun saya korbankan. Cari solusi yang terbaik. Tutup kerusuhan-kerusuhan itu dengan senyum manisnya. Ciri khas Indonesia. Dengan sopan dan santunnya. Hindari emosional yang tinggi. Ingat, saya menjadi pengacara itu karena Allah. Saya bisa menyelesaikan kuliah juga karena Allah. Saya sedang kuliah S3 juga karena Allah. Apa yang saya lakukan karena Allah. Semua sudah diatur sama Allah. Itu baru jempol ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak demi kepentingan pribadi, kemudian melabas kepentingan umum. Jangan ya. Siapapun itu, oknum-oknum yang merusak rumah ini, tangkap ya. Kalau perlu Bapak Jokowi turun. Kalau Bapak tidak mau turun ke Rempang, siapkan pengacara-pengacara yang handal untuk rakyatnya. Kalau emang itu ada ketidakadilan, silahkan bantu mereka. Tapi kemudian kalau tidak diselesaikan, hanya omongan, saya akan cabut, kelamaan Pak. Bapak nonton timnas aja bisa turun kok Pak ke stadion. Toh ke Rempang ketika sekarang lagi ada masalah, Bapak nggak turun Pak. Turun Pak. Kalau Bapak nggak berani, hayo sama saya turun ke bawah ke sana Pak. Saya siap kok dampingi Bapak. Bapak mati, saya pun mati Pak. Nggak susah kan Pak jadi seorang pemimpin Pak. Kalau saya jadi pemimpin nggak perlu dikawal. Saya pengen ngomong langsung sama rakyatnya. Nggak perlu dikawal-kawal khusus, nggak perlu. Datangi, kumpulin oleh RT RW-nya, duduk baik-baik, udah. Yang lain singkirkan dulu. Polisi udah kesana dulu lah ya. Di situ ada apa? Gerangan rakyatku. Kan enak tuh. Oh begini. Oh, nah di situ kan ada masalahnya. Kemudian nanti coba tanyakan kepada investornya seperti apa.
Di situ akan ketemu mana yang benar dan mana yang nggak mungkin dua-duanya benar dan dua-duanya salah, nggak mungkin, pasti ada hal salah. Nah, disinilah negara hukum memfasilitasi sesuatu yang benar ya. Jangan siapapun yang menantang saya akan wah demi bla bla bla, jangan. Nggak perlu itu bapak, nggak ada zaman masalah begitu sama bapak, nggak ada lah ya, nggak ada ya. Ya, intinya kalau jadi pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah yang sejuk ya, sehingga rakyat tidak marah ya. Jadi kalau Indonesia itu emang adem, tapi kalau udah marah, waduh saya juga bingung pak. Ya, ya. Jadi benang laukna herang caina. Dapat ikannya tapi bening ya. Sekali lagi, cobalah ambil kepemimpinan itu sebagaimana pimpinan Rasulullah SAW. Mungkin Pak Kiai Ma'ruf lebih mengetahuinya. Coba Pak Ma'ruf, Bapak Presiden Joko datanglah ke sana. Udah tanpa dikawal nggak usah lah ya. Karena gimana pun dia juga rakyat Bapak kok. Contoh sekarang calon-calon nih ya yang datang calon presiden rakyat nggak bawa pengawalan khusus kok. Kemarin Bapak Anies dan Amin juga datang ke Makassar, biasa aja langsung ketemu rakyatnya. Ada demo juga datang. Begitu juga Bapak Ganjar datang juga kan. Begitu Bapak Prabowo datang juga gitu loh. Datanglah ya. Jangan duduk manis di atas, rakyat lagi ribut, dibenturkan antara polisi dengan TNI dengan rakyat. Jangan Pak, jangan Pak, jangan ya. Bapak sendiri yang turun Pak. Kalau Bapak nggak berani turun sama saya Pak, sama saya hayo nih, telepon Cecep nih ya, Cecep Ajar di TikToknya. Saya datang Pak, Bapak sekarang perintah, saya pun berangkat Pak. Ya, hayo kita cari solusi yang terbaik untuk rakyatnya. Selesaikan sedikit demi sedikit rakyatnya. Ya, kita boleh baik, tapi harus diselesaikan dengan cara yang baik juga. Karena kadang-kadang kita belum tentu niat baik, tapi belum tentu orang lain juga ikut baik. Makanya di situ harus ada namanya solusi ya. Wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Hindari kepentingan-kepentingan pribadi di atas kepentingan umat. Kepentingan umat harus didahulukan di atas kepentingan pribadi ya. Oke, itu aja dari saya. Jadi saya nggak baca-baca ini, yang jelas ya. Semua harus diselesaikan dengan baik dan benar. Kita sudah lengkap kok, fasilitasnya sudah ada semua ya. Nggak perlu lagi Bapak Presiden bersusah payah ya untuk menyelesaikan ini. Gampang kok, gampang Bapak Presiden ya. Kalau Bapak Presiden misalkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, berarti Bapak sudah tidak mampu Pak menjadi presiden. Lebih baik Bapak turun kalau tidak bisa mampu. Kalau Bapak merasa takut untuk turun, saya dampingi saya Pak, dengan saya ayolah. Kita selesaikan baik-baik Pak. Ya, kita dengarkan mereka, apa keluhan mereka. Ya, baru kita analisa, kita lakukan. Ya, begitu juga pandangan investor, kita datang, apa kita analisa, kita kaji, baru kita putuskan. Kalau Bapak hanya saya akan cabut kalau tidak bisa selesaikan, kok masa saya harus turun? Ya Bapak harus turun Pak. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil Pak, karena sesuatu yang kecil itu bisa jadi besar. Turunlah Bapak ya, karena Bapak sudah dibayar sama kita Bapak. Aduh ya itu ya Bapak ya. Bapak salut jika turun ke sana, apalagi ngajak saya Pak. Saya siap Pak, nyawa saya korbanin Pak ya. Ayo, kalau Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin berani, udah nggak usah polisi, ntar dulu lah di belakang dulu ya. Kita bertiga aja dulu. Kita ketemu tokoh masyarakat di sana, kita ketemu RT RW-nya dan warganya, apa keluhan mereka, kita kumpulkan, kita analisis, kita kaji, baru kita putuskan. Ya, supaya keputusannya itu berkeadilan dan berkebenaran. Oke, cukup sekian. Benang laukna herang caina. Dapat ikannya tapi bening airnya. Jangan sampai kita dapat ikannya tapi keruh airnya. Saya Cecep Ajar mendoakan agar semua harap tenang,
agar semua harap sabar. Agar semua tidak melakukan anarkis-anarkis yang justru merugikan kita, merusak fasilitas umum, ya, mengorbankan diri kita, juga teman-teman kita juga tidak benar ya. Jadi jangan sampai ada yang terluka dalam persoalan ini, baik hatinya maupun jasadnya ya. Salam bravo buat rakyat Indonesia semuanya, wabil khusus rakyat Manado, wabil khusus rakyat Rempang, Papua, Aceh, Banten dan lain sebagainya. Juga bravo buat TNI Polri. Ya, saya yakin TNI Polri adalah pelayan yang terbaik buat rakyatnya. Karena kita juga dibesarkan oleh Bapak Ibu kita sebagai rakyat, juga digaji oleh rakyat melalui pajak. Juga eksekutif, legislatif, wakil-wakil rakyat kemana ini? DPR harus juga turun dong. Ya, jangan ngambil gaji aja kayak jual beli aja tuh lembaga. Sebagai wakil rakyat turun ke bawah. Ya, kalau perlu sama presiden. Kalau Anda nggak berani juga, ayo sama saya turun. Saya nawarkan diri nih. Ayo turun. Bapak wakil legislatif yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya, yang luar biasa make up-nya ya. Datang ketika ada rakyatnya yang lagi kesusahan ya. Yudikatif siap di meja hijaunya untuk memberikan keadilan dan kebenaran kepada rakyatnya. Jangan demi kepentingan pribadi dan golongannya ya. Kalau itu ditegakkan, insya Allah negara kita Indonesia akan tetap menjadi negara yang kuat, super power di dunia, sebagaimana kita punya prinsip politik luar negeri bebas aktifnya. Di luar sudah jelas ya, bebas artinya kita tidak memihak, aktif artinya menciptakan perdamaian. Masa internal kita nggak seperti itu, Pak? Oke. Ya, jangan kotori ya, jangan adu-adu domba kami dengan orang-orang yang baik. Tetap orang yang baik punya prinsip, tidak akan tergoda dengan politik zaman dulu mah, politik adu domba yang dilakukan oleh penjajah Belanda ya. Maaf, nehi. Udah Bapak Presiden jangan takut lah. Kalau takut sama saya, ayo telepon saya. Siap saya berangkat ke Batam, Pak. Malam ini pun, siang ini pun, sore ini pun saya siap berangkat, Pak. Nggak perlu Bapak beli tiket saya, Pak, nggak perlu. Nggak perlu Bapak kasih makan saya. Yang penting Bapak telepon saya tunggu Bapak di Batam, saya akan datang ke Batam, Pak. Pakai uang saya sendiri, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Saya Cecep Ajar, Law Office PBH Tajus Ajari. Mari kita sejukkan negara ini dengan baik dan benar. Karena negara kita ini mayoritas muslim, kita tunjukkan bahwa kita bisa menyelesaikan sesuatu persoalan itu dengan baik dan benar ya. Ya. Tenang ya. Jadi kita harap tenang. Kalau emang kita tidak sependapat dengan pemimpin kita, kan bentar lagi pemilu. Cari pemimpin yang benar-benar sayang sama rakyatnya. Satu, pendidikannya dilihat. Apakah pendidikannya bagus? Setelah pendidikannya lihat bagus, agamanya juga dilihat. Ya, kemudian pengalamannya juga dilihat ya. Kemudian cara menyampaikan sesuatu kepada rakyatnya itu enak didengar atau tidak, emosional atau tidak ya. Nah, kemudian akan membawa kita kenyamanan, kemakmuran, kedamaian tidak. Nah, ada di tangan rakyat pilihannya. Jangan ikut-ikut partai. Kalau ikut partai nanti salah kita ya. Kita coblos menurut keyakinan kita ya. Walaupun backgroundnya kita partai apapun, tetap pilihan presiden adalah ada di tangan kita, bukan di tangan partai ya. Coblos ya, jangan salah nyoblos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.